Dalam ketakwaan ini ada acara silaturahim. Orang yang mulia di sisi Allah, yang tinggi apa yang pendek? Yang mulia di sisi Allah yang kulitnya putih apa kulitnya hitam? Yang mulia di sisi Allah orang Arab apa orang Indonesia? Bertakwa. Allah nggak melihat suku bangsa. Yang Allah lihat adalah ketakwaan. Surat 9 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqna min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila illa lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Maka siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan tujuannya menjadi takwa, dia sedang memuliakan dirinya. Betul? Siapapun yang bersilaturahim dalam rangka bertakwa, dia sedang memuliakan dirinya. Maka siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dan bersilaturahim, dia sedang memuliakan dirinya. Betul nggak, Bu? Makanya dalam hadis barang siapa yang berpuasa, sesungguhnya puasa untukku, gitu kan? Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Kalau Bapak dan Ibu berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka menjadi orang takwa, maka Allah akan. Maka siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan tujuannya menjadi orang takwa, orang bertakwa dan orang yang mulia. Maka siapapun yang memuliakan dirinya, maka Allah akan mulia. Siapapun yang bersilaturahim dalam rangka menjadi orang yang takwa, orang yang mulia, maka siapapun yang bersilaturahim, dia sedang memuliakan dirinya. Maka Allah akan muliakan. Maka dalam hadis, siapa yang berpuasa, sesungguhnya puasa untuk. Karena apa? Karena satu, aku sendiri yang akan memberikan pahala. Dua, aku akan beserta. Surah 17 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni laqad karamna bani Adam wa amalna fi bahri wa bahr wa raja'na minat thayyib wa fadalnahum ala kasib mimma khalaqna taqdir. Telah kami muliakan anak cucu. Siapakah yang Allah muliakan? Yaitu orang-orang yang memuliakan diri. Betul kan? Iya. Ketika kita berpuasa, tujuannya menjadi takwa, orang yang mulia. Maka siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, dia sedang memuliakan diri. Barang siapa yang bersilaturahim dalam rangka menjadi orang takwa, maka siapapun yang bersilaturahim, dia sedang memuliakan dirinya. Maka Allah muliakan dia. Allah muliakan dia. Aku angkut di daratan di lautan. Aku beri dia rezeki yang baik dan aku lebihkan dari makhluk yang telah Allah ciptakan. Betul? Iya. Betul? Oke, maka tidak ada hadis yang menunjukkan barang siapa yang bersilaturahim maka diperbanyak rezekinya. Pernah dengar hadis itu? Iya. Itu dalilnya ayat itu, surat 17 ayat 70. Ingat, perkataan Rasul itu berdasarkan Quran. Maka dulu dalam belajar tafsir hadis, saya dikasih Quran, disuruh ngisi, ini dasar ayat yang mana? Iya. Padahal kadang-kadang suka nyontek juga saya dari buku Riyadhus Shalihin. Saya kira sering, saya tahu. Makanya guru saya bilang, oh kamu cepat banget sih. Hadis ini tahu ayatnya? Ya iyalah. Dari mana kamu? Allah bimbing saya. Bagaimana cara bimbing saya? Saya baca buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wah, pantesan kamu katanya. Iya, kan saya mah cerdas, enggak oke lah, cerdik saya. Kayak kancil. Ini suruh baca, kasih sini Bukhari. Ayo, tulis ayat-ayatnya. Oh siap. Karena setiap hadis pasti berdasar Quran kan. Tulis ayat-ayatnya. Siap. Kayak iya Bu. Lama-lama saya pusing juga. Ini hadis. Saya lihat kan. Lihat sedikit. Topik iman. Wah ini sih ayat hadis ini tentang iman. Nah ayatnya ini, hadisnya ini. Tulis. Kok kamu cepat? Ya iyalah. Allah bimbing saya. Jawab dengan jujur, gimana kau bisa cepat? Yang lain bulan-bulanan, kamu cuma hitungan minggu udah balik lagi. Dari mana kamu? Allah bimbing saya. Bagaimana cara Allah bimbing kamu? Allah bimbing saya.
pergi ke perpustakaan untuk membaca buku Riyadhus Shalihin. Wah, dasar kamu. Tapi kamu jangan kasih tahu yang lain. Biar mereka pusing. Oh, mereka pusing, Bu. Dia salah sendiri. Dia pakai tidak ilmu. Majalah ada Al-Quran alitas kok. Belajar Quran itu susah. Ya salah dia lah katanya. Kalau orang yang kalau kena cuma diajak aja ke perpustakaan, udah masa pikir aja dari Shalihin ini bukan iya ada jawaban semua. Nah itu saya ingin kayak gitu. Jadi budak. Oke, lanjut. Barang siapa yang berpuasa ibadah yang lain untukmu, tapi ibadah puasa untukku. Kan gitu, Bu? Kok gitu? Yang lain kok untuk aku, puasa untukku si Allah. Apa maksud Allah? Benar nggak, Bu? Pernah nanya gitu? Nah, ternyata ketika kita berpuasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Allah beserta orang yang takwa. Inna Muhammad ladina taqaw waladina musin. Surat 16 An-Nahl 128. Allah beserta orang yang bertakwa dan beramal soleh. Karena itu hadisnya puasa untuk. Kenapa puasa untuk? Kok Allah? Satu, karena Allah beserta orang yang takwa. Betul? Dua, Allah sendiri akan memberikan pahalanya. Allah sendiri yang akan memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka hadisnya, barang siapa yang berpuasa, sesungguhnya puasa untukku Allah. Kenapa ya Allah puasa untukmu? Satu, ketika kau takwa, aku beserta. Dua, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Siapa yang puasa tujuannya takwa, dia memuliakan dirinya, aku yang akan memuliakan dia. Begitu nggak ya? Maka tafsir hadisnya begitu, Bu. Kadang-kadang kita bingung, kenapa ya puasa yang lain untukku tapi puasa ibadah yang lain untukku tapi puasa untuk Allah, kenapa ya? Banyak yang bingung karena nggak ngerti teori menafsirkan hadisnya. Padahal ketika hadis begitu, maka sesungguhnya puasa untukku adalah karena Allah sendiri yang memilihnya. Dua, Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Di bulan Ramadan ada hadis yang bercerita, lihat kaca, nah mukanya kayak gitu, muka memerah, napak kayak itu. Ngapain jauh-jauh? Makanya ketika ada dulu acara penampakan setan, saya diem aja, dia mau nggak di? Lu tau gak setan apa? Ya setan itu mah setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia lu. Jadi kalau usah dinampakin juga udah kelihatan. Tiap hari marah mulu. Iya betul. Jadi yang suka marah-marah di sinetron, Adipura lagi jadi setan. Yang suka marah-marah di kehidupan sehari-hari jadi setan. Ya, maka saya tidak takut sekalipun gelar dia apa. Kalau dia masih jadi pemain antagonis dalam kehidupan sehari-hari, dia adalah wujud dari setan. Ibu yang ngomong bukan saya, ikutan. Jadi ketika hadis mengatakan setan diikat, setan dari golongan mana? Jin. Yang sisanya manusia. Untuk kelihatan, biar kan kalau di hari gini mana enaknya, oh saya tuh maaf lagi digoda setan, kan ada bulan gini kan? Ya. Kalau di bulan Ramadan itu nggak bisa ngomong gitu, oh maaf saya digoda setan, kata Allah, ye setan meningkat dari golongan jin. Paham nggak? Ayo siapa yang suka marah-marah di bulan Ramadan? Ributnya soal musik kan hebohnya di bulan Ramadan. Ayo wahai, saya bilang gak sadar apalagi setan lagi goda atau setan lagi diikat. Setan diikat, kamu digoda siapa? Jangan-jangan kamu sudah menjadi setan, tapi Anda tidak berasa. Anda berlindung di balik nama baik Anda. Anda berlindung di balik jubah-jubah kebesaran Anda. Tapi Anda sebenarnya adalah musang berbulu. Ada ya? Musang berbulu domba. Apa? Jadi setan di bulan Ramadan diikat nggak, Bu? Diikat. Yang nggak diikat siapa, Bu? Nggak diikat manusia. Paham kan sekarang kenapa di bulan Ramadan setan diikat? Tapi kok suka marah-marah, motor suka hilang, karena ternyata setan dari golongan jin diikat, yang tersisa manusia. Kayak siapa? Itu yang di rumah suka marah-marah, siapa? Nggak sadar kan? Kita nggak sadar tiba-tiba kan menjadi setan, Bu. Kita terlalu berlindung di balik merasa benarnya diri kita. Maka alhamdulillah ya Rabbal Alamin,
Wah, syukurilah, saya sangat bersyukur saya menjadi antagonis karena semua sifat setan saya punya pelampiasan jadi sinetron. Marah saya, kesal saya tumpahkan sih. Gajinya gede. Maka kalau ibu lihat antagonis, Kang Adi kalau jadi antagonis, serem banget nih. Ya iyalah, semuanya disimpan di situ, atau setan-setan saya di situ, keluarin. Pastinya saya laki-laki yang tertindas. Gak bercanda. Oke. Jadi sekarang tahu kan setan diikat bener? Ya. Bulan Ramadan? Atas siapa? Alhamdulillah. Waspada. Jangan-jangan kita sudah dirasuki setan, dan jangan-jangan kita udah jadi anteknya setan. Ah, ya Allah, kok aku jadi antek setan? Kenapa? Pantesan aku sering berselisih, ya Allah. Ya, kita buat setan siapa? Nah, insya Allah di bulan Ramadan Allah beserta kita. Bukti Allah beserta kita. Hati kita isinya apa, Bu? Ulang. Allah telah menetapkan atas dirinya apa, Bu? Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. ya. Betul? Surat 6 Al-An'am ayat 12. Surat 6 Al-An'am ayat ke-54 itu sama. Wa idza yu'minuna bi ayati faqul salamun alaikum kataba rabbukum alladzi nafsirah. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat Allah datang kepadamu, katakan salamun alaikum. Allah telah menetapkan atas dirinya ar-Rahman, kasih. Kalau Allah telah menetapkan atasnya kasih sayang, maka ketika silaturahim, Allahnya berserta kita enggak? Iya. Iya kan? Iya. Bukti Allah berserta kita, dalam hati kita isinya Kasih sayang. maka dalam hadis, barang siapa yang memutus tali silaturahim, kamu memutus tali denganku, kata Allah. Kata Rasulullah, ketika engkau memutus tali dengan Allah, maka engkau pun memutus tali denganku, kata Nabi. Jadi kalau kita tidak ada rasa kasih sayang, maka Anda memutus tali dengan Allah. Maka kata Rasulullah, aku benci kepada orang yang memutus silaturahim, artinya memutus tali dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak saya paham itu, saya tidak pernah berbaur putus dengan pacar-pacar saya, kecuali dia memutuskan saya. Kalau memutuskan dia yang dosa, bukan saya. Oh, pacar-pacar Kang Adi di sinetron kan? Sinetron aslinya enggak, Bu. Satu di sana, satu di sini. Satu. Dia tetap satu di sini dari saya maksudnya. Surat 6 ayat 12. Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Surat 6 ayat 54. Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Maka siapapun yang memelihara silaturahim, dia memelihara ikatannya dengan Allah. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia memutus talinya dengan Allah, karena Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Pernah dengar gitu kan? Siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka dia memutus tali dengan Allah. Karena tidak ada kasih sayang, tidak ada Ar-Rahmannya, tidak ada Allah. Itu sebabnya hadisnya begini. Maka ketika Bapak dan Ibu silaturahim, mengikatkan diri kita dengan Allah. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin, Bu, ada orang yang punya utang, Bu, ngeselin saya 2 tahun, Bu, nggak bayar-bayar. Tiba-tiba datang saya, Assalamualaikum, maaf dan batin nanti. Itu, Bu, dalam hati saya tanduk keluar. Tapi kan nggak boleh memutus silaturahim. Alhamdulillah sama-sama maaf dan batin ya, tapi tidak menghapus utangmu. Perang Badar tidak menghapus dosamu. Perang Badar menghapus dosamu, tapi tidak utang. Jangan gara-gara Ramadan kamu datang minta maaf utang lunas. Bayar. Kan beda, hutang sama silaturahim beda. Silaturahim beda. Saya sakit hati sama adikku. Kenapa? Saya merasa direndahkan. Kenapa? Dia nagih saya. Jadi kalau nagih merendahkan. Terus kalau pinjam waktu itu memuliakan gitu maksudnya. Lagi minjem. Bila nagih susah. Mengesalkan. Tapi ya sudah, saya serahkan sama istri saya aja. Ya. Ya, terserah kamu lah tuh. Pak juga, saya nggak ikutan. Kalau saya ngurus nanti malah. Padahal saya lagi menyembah siapa, Bu? Ya Allah, gimana itu saya kasih saya, tapi dia ngutang. Ya Allah, saya lagi gimana ini di dia kelakuannya gitu. Ya Allah, naginya gitu. Tolong bayar ya.
saya nggak tahu. Ngomongnya sih Januari. Sekarang udah bulan apa? Kita tambah lagi karena lagi Ramadan. 2 bulan berarti bulan depan. Aku bingung. Apa aku masukin pasal 1338? Saya ngerti hukum. Kurang aja hafal masa UNO KUHP nggak hafal. Oke, lanjut. Sampai sini cukup paham? Cukup paham? Maka dalam acara silaturahim ada unsur yang harus bertemu. 1. Silaturahmi. Ada unsur menafkahkan harta kita. Maka dalam silaturahim boleh nggak mulut ibu saya tukar sama sendal saya di depan? Iya. Sendal saya lumayan loh Bu harganya. Kemarin sih kalau nggak salah 50.000. Ya kalau nggak salah 50, paling mahal 100 lah. 100. Bentar ya. Kayaknya 50.000 deh. Nah mau nggak mulut ibu ditukar sama sendal saya? Nggak mau. Maka ketika ibu senyum dengan tulus, ibu sedang sedekah seharga. Saya senyum begini Bu, 50.000. Maka jaga lisan senyum adalah. Maka di dalam masa silaturahim kita harus bersedekah dengan minimal mulut kita. Ngomongnya baik. Assalamualaikum, apa kabar? Mendoakan semoga alhamdulillah sehat ya sama. Ini mau udah nggak mau sedekah duit, mulut aja nggak mau. Boleh nggak sedekah mata? Jangan pelotot lagi silaturahim dari kelik. Gini mandang ibu kalau silaturahim. Itu cacingan, Mak. Ya jangan pelotot, maksudnya jangan pelotot. Jangan pelotot. Boleh nggak? Boleh. Dengan tangan kita, kaki kita baik, cukup dengan uang kita. Yang kedua, harus dalam silaturahim memenuhi unsur menahan amarah. Kadang-kadang ada yang ngeselin. Ada nggak yang ngeselin kadang-kadang? Kita disuruh nahan amarah. Wa syari'u ila magfirah min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiyatil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarri wad dharri wa qadima minal ghaibi wal afina 'anil nas wa la yuhibbul muslimin walladzina idza qalu faisadan aw dhalamun anfusahum jaqallah fastaghfiru li nabiyyi ma yaghfiru dzunuba illallah wa la yaghfiru ma qalu qawla. Orang yang bertakwa yang silaturahim harus memenuhi syarat. 1. Menafkahkan hartanya. Minimal mulut. Ini mulut. Udah nggak menafkahkan, duit nggak ada, manyun terus, ngeselin itu namanya Bu. Bu ketemu saudara, udah nggak nyumbang lagi waktu acara silaturahimnya, manyun aja terus. Begini ngapain Bu? Nyocorin sambal ke mulutnya, makanya paling banyak lagi. Senyum nggak kagak. Jangan dimarahin dulu, mungkin dia lagi sakit gusi. 1. Menafkahkan harta. 2. Menahan amarah. Ketiga, memaafkan. Maka kalau silaturahim maaf lahir dan batin ya, itu sebenarnya kenapa ada budaya gitu. Ada yang ngomong, kalau kamu salah minta maaf di hari itu, jangan di saat Ramadan. Emang kita sadar kesalahan kita apa? Kayak sekarang saya ngomong, mungkin nggak ada perkataan saya yang nyinggung orang ini, kan ada aja kan. Dan saya kan nggak tahu. Maka maaf lahir dan batin ya kalau ada salah-salah saya Bu, Pak, maaf ya, saya juga nggak tahu. Karena bisa saja saya bercanda tapi Bu nangkepnya. Ya kan? Kemarin saya bercanda Bu, tapi dia marah. Dan ketika marah, ya saya juga nggak ngerti gitu loh, marah. Saya bilang sama dia Bu ya, aduh ya Allah cantiknya. Maksud saya begitu Bu, tapi dia marah sama saya Bu. Ledek. Bukan, karena waktu itu dia lagi sakit gigi, bekak dikit. Ya. Nah ketika saya bilang, aduh ya Allah cantik banget, maksudnya saya senengin dia kan. Saya nggak tahu lagi sakit gigi, dia bilang, mentang-mentang ada jindulan di sini ngehina. Padahal maksud saya baik kan? Kayak kata saya baik dong, muji kan ya Allah cantiknya. Baik nggak Bu? Maksud saya. Tapi bagi orang yang lagi sakit gigi kan jendul. Maksudnya kayak ngeledek gitu. Mentang-mentang jendul cantik gitu. Serba salah. Karena kita nggak tahu. Ya Allah mancungnya.
Padahal kan maksud saya puji. Kalau yang nggak mancung kan tersinggung. Jadi saya sebasa kan belum tahu kan. Makanya mohon maaf tuh kapanpun. Betul kapanpun, tapi itu kan hanya momentum. Ngerti nggak momentum? Ya. Oke, kali gini momentum tuh. Ibu sholat 5 waktu. Setuju? Ya. Sholat tujuannya ingat Allah. Ya. Surat 20 atau ayat 14. Inani anallah la ilaha ana fa'budni wa aqimi sholat. Inani anallah la ilaha ana fa'budni wa aqimi sholat li zikri. Sesungguhnya sholat itu mengingat Allah. Setuju? Jadi ingat Allahnya ketika sholat apa ketika kita nggak sholat? Sholat. Ketika nggak sholat? Ingat juga. Nah, makanya di surat 4 An-Nisa ayat 103, kamu sholat ingat Allah, setelah sholat pun tetap ingat Allah. Maka waktu sholat adalah momentum Anda ingat Allah. Walaupun sebenarnya setelah sholat pun tetap ingat Allah. Apa ya, momentum itu trigger gitu apa ya? Momentum tuh waktu yang pas. Tepat. menggugah, waktu yang menggugah kita lah. Jadi ketika Allah subuh nih Allah, ingat Allah kan? Ya. Tapi setelah sholat tetap ingat Allah kan? Ya. Nah, nanti duhur ingat Allah kan? Ya. Tapi setelah sholat pun tetap ingat Allah kan? Nah, mohon maaf di Ramadan itu adalah momentum untuk kita menyadari bahwa kita bikin salah. Tapi minta maafnya kapan? Setiap Anda bikin salah. Cuman kendalanya kan kita nggak sadar bikinnya. Makanya kalau orang Sunda belum apa-apa bu, belum apa-apa nih, belum bikin salah, belum apa-ngapain, cuman maaf, saya mau nanya, belum salah aja udah minta maaf, dimarahin, maaf lu salah aja belum, nggak paham Quran. Maka orang Sunda mah dikit-dikit, maaf ya, saya ini bu mau izin tapi ya maaf ya, apa aja banyak maaf kan kadang-kadang kesal, padahal itu yang benar, dia memohon maaf sebelum dia melakukan sesuatu. Seorang yang meminta maaf ketika dia salah itu honestly. Ketika dia memohon maaf, ketika dia tidak melakukan kesalahan tapi dia tetap mohon maaf, itulah suami ibu. Ulang. Ketika Anda berbuat salah, Anda mohon maaf. Ketika memohon maaf ketika Anda salah, itu namanya honestly. Tapi ketika memohon maaf, ketika dia tidak salah, itu namanya suami. Enggak gitu ya? Oh, saya sih gitu bu, belum apa-apa udah salah aja, maaf deh ya, maaf. Kadang-kadang nggak salah juga. Ya, ini belok kiri apa belok kanan ya? Terserah kamu, belok kanan. Macet kan, kamu mah ke kanan. Maaf ya, ke kanan. Ya, pakai baju pakai mana yang ini? Atau yang ini? Oh, kayaknya yang ini. Keluar. Pakai baju ini sih ya, bukan kayak bagus itu. Loh, kamu aja matanya nggak jelas, yang bagus yang ini lagi. Maaf. Oh, itu namanya suami. Sadar. Oke. Yang keempat adalah berbuat baik. Maka dalam acara silaturahim perbanyak berbuat baik. Yang kelima, mohon ampun kepada Allah ketika engkau melakukan kesalahan. Ini harus terisi dalam acara silaturahim. Ya. Silaturahim zaman sekarang berubah menjadi adu pamer mobil, adu pamer handphone, adu pamer baju. Ya, benar nggak? Maka acara buka puasa itu semuanya buta. Suatu saat saya buka puasa karena memang macet, saya kan agak males ya. Naik motor saya, naik gojek. Oh, itu bu yang namanya perawatan sekian hari kan kena gitu lah pak, kan macet mau buka puasa. Pas datang, saya nggak tahu tuh kan ini restoran, saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di, kamu nggak sedang syuting ya? Ya Allah, kasihan banget kamu. Melihat wajahnya. Kena angin. Rambut udah sini kan goprek sama helm. Maaf aja bau kan wanginya juga kan nyampur sama knalpot. Aduh ya Allah kasihan banget. Udah sekarang ya. Ternyata diuntung loh di kamu tuh kayak udah ngomong, kamu kan sarjana ngapain kamu jadi pemain sinetron? Kalau nggak jadi pemain sinetron kayak saya tuh lihat mobilnya di. Oh iya.
Handphone saya kan handphone X10. Ya Allah, handphone udah pecah gitu. Ya Allah, karunia ya Allah. Makanya jangan main sinetron atuh. Ini kayak saya kerja di perbankan, ya handphonenya juga di iPhone yang 14. Jadi silaturahmi itu ajang apa, Bu? Amin. Sama seperti my wife, aku ada acara ya. Tapi bajuku nggak ada. Oh, nggak ada ya. Buka lemarinya dong. Wah, nggak ada. Oh, jadi karena kan malu bagaimana pakai baju yang sama ya. Jadi saya baru tahu perempuan itu bilang nggak punya baju karena baju itu pernah dipakai foto acara kondangan, itu nggak mau lagi. Sampai suatu saat pernah konyol-konyolnya saya, Bu. Dasar itu masih lagi sial, lagi apa itu apa. Hari ini saya pakai pengajian pakai baju ini nih. Nah kalau syuting kan dibuka ya, Bu. Masuk mobil saya ganti baju. Saya kan paksananya pakai kaos gitu. Sampai mobil ganti kaos. Nah besoknya pengajian lagi, kaos ada di mobil kan, pakai baju lagi ini. Di-upload Sama. 3 hari berturut-turut bajunya sama, Bu, seperti pengajian. Istri saya bilang, kamu nggak ganti-ganti baju? Dia ada yang di mobil. Kan saya gini kan karena ada gua aja. Kalau di mobil kan pakai kaos oblong, gitu kan saya seneng kaos oblong. Kan. Enak dingin itu, Bu, kayaknya tuh gitu santai. Ya Allah ya, Senin, Selasa, Rabu, ini bajunya sama. Itu bikin malu ya. Dan gini, maka kemarin saya pikir udah pakai baju gamis, kan gamisnya sama semuanya kan, nggak mungkin ini. Saya pakai baju gamis. Wow, gamis itu ada yang buatan Cina. Ada yang buatan cutting Arab. Saya sholat di Madinah. Di depannya kan ada toko-toko pasar itu ya, Bu ya. Saya beli baju gamis. Balik ke rumah. Nggak ngomong sama istri kan nggak bela. Bisa ada di sana, saya di sini. Alhamdulillah yang sekarang saya pakai baju gamis. Oh iya, Pak dibuka, Bu. Merek mana, Bu? Jauh-jauh ke Madinah. Nah, ketemulah teman. Saya pakai gamis itu kan. Dia cengar-cengir, kenapa? Lu beli di situ ya? Jadi ini kasih tahu, ini cuttingannya bukan, kalau cuttingan Arab yang kayak gini. Nah, beda kan? Oh iya, diajarkan sama dia. Nih belinya di sini, saya belilah, Bu, ada cuttingan Arab. Dua. Jadi kalau nanti ibu undang bilang, Kang Adi tolong ya gamis cutting Arab, Kang Adi tolong ya gamis cutting Cina, ada saya tuh. Ya, ada, Bu, ada. Jadi silaturahim itu ajang Anda memaafkan, ajang Anda berbuat baik, bukan ajang Anda pamer. Tapi boleh pamer? Pamer nggak boleh, namanya ria. Tapi kalau pakai barang mahal boleh? Boleh punya ibu? Oh, salah nggak teman saya pakai mobil? Enggak lah. Memang punya dia dong, masa dia tiba-tiba langsung turun, maaf ya karena pengajian saya pakai Gojek gitu kan, karunya juga, biasa aja. Jadi nggak ada masalah, yang penting hati. Boleh nggak saya foto-foto di Ka'bah lagi gini? Boleh, tapi jangan lagi tawaf, jangan. Makanya saya bilang, boleh Anda foto di sana, tapi jangan lagi tawaf. Jangan. Apaan itu cuma. Tapi kalau lagi selesai sholat terus segini, saya pernah, Bu, lagi doa gini, saya ngeliatin, ambil foto, diupload, iya ada ria. Bukan, yang dia mah yang itu ya, sambil sa'i, jangan. Lagi di Ka'bah, foto-foto, lagi sholat, jangan. Itu mah lagi ibadah aja ya, Bu ya. Tapi setelah itu boleh nggak foto? Boleh nggak diupload? Boleh, dalam rangka ngajak syiar, boleh. Inama amalu, boleh nggak ngajak? Boleh, tapi kalau niatnya nggak tahu ya. Kan kemarin rame, lagi ceramah, bukan malah dengerin ceramah, videoin, kirim, upload, ceramahnya nggak didengar. Itu Idul Fitrinya. Setelah sholat pada bubar, kemana? Udah selesai foto-fotonya, dengerin ceramah. Teman saya sama datang, saya lagi sholat. Kan kalau Idul Fitri itu sholat dulu, baru ceramah kan, Bu. Nah lagi dengerin ceramah, gini teman saya datang, alhamdulillah ya Kang, kita telat ya baru ceramah. Lagi gini kan, saya lagi dengerin, tiba-tiba datang, alhamdulillah Kang, telat bangun, katanya tadi malam katanya takbiran, itu
Untung ya Kang ya, belum sholat. Itu soju Pak beneran. Lupa sama sekali. Udah nungguin aja, saya juga nungguin aja. Pas sudah ini bangun, kapan sholat tadi? Idul Fitri berai. Sholatnya tadi, sholat dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh gue malu nih, gue malu. Enggak, bilang sama tetangga, lu dari belakang ke depan, sholatnya belakang. Oh itu asli gue tunggu aja gitu. Pertama kan datang yang bagus, baju baru, kamu lebaran. Kok nggak sholat sih? Iya, saya kadang-kadang suka lucu ngadepin kehidupan. Kadang-kadang ya memang itulah kehidupan, kenikmatan hidup gitu. Jangan dimarahin Bu. Ya kan namanya setahun sekali wajar lupa Bu. Ya kan? Kadang-kadang kita aja yang barang-barang kita yang tadi pagi dipegang aja kayak tadi Bu saya mau ke mobil Bu, cepat-cepat. Oh, kunci mobil lupa, balik lagi. Nggak ada kunci mobil. Sampai sini cukup paham? Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya rangkum dulu. 1. Kalau mau belajar itu nggak boleh sembarang. Belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Surat 17 ayat 36. Kalau mau nanya sesuatu, tanya sama orang yang memiliki ilmu. 21 Al-Anbiya ayat 7. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kewajibannya ngikutin ilmu. Nah, belajar Quran itu susah apa mudah? Mudah. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Belajar Quran itu mudah. Makanya di surat 20 At-Toha ayat 1 dan 2, Quran itu diturunkan biar kamu tidak mau susah. Jadi sebenarnya belajar Quran susah apa mudah? Kalau ada yang bilang susah, dia belajar ke siapa? Ke orang. Karena Allah yang bilang mudah, yang memudahkan siapa? Nah, bukti Allah yang mengajarkan Ar-Rahman Alamal Quran 55 ayat 1 dan 2. Bukti Ar-Rahman Alamal Quran pemahamannya rahmatan lil kelompok. Apa? Lil alamin. 21 Al-Anbiya 107. Nah, supaya Ar-Rahmannya di hati kita harus sering berbuat baik. Surat 19 ayat 96. Jadi kalau Anda kurang berbuat baik, bawaannya kita marah, kesel, keras. Jadi harusnya belajar Quran itu hati makin lembut apa makin keras? Lembut. Bukti kita menyembah Allah, hati pikiran kita isinya apa Bu? Ar-Rahman. Karena di surat 6 ayat 12, surat 6 ayat 54, Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, kasih sayang. Makanya di dalam sholat ada doa istiftah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, sholatku, ibadahku dan hidup matiku untuk Allah. Allah telah menetapkan atas diri kasih sayang, maka tidak ada satupun perbuatan dikatakan ibadah apabila tidak diawali oleh basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu perbuatan pun dikatakan ibadah apabila dilakukan tanpa ada rasa kasih sayang. Saya sayang kepada ibu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ibu sayang nggak sama saya? Sayang karena Allah. Ya, sayang sama saya berarti nggak ibadah sama Allah. Sayang karena Allah. Ulang, Allah telah menetapkan darinya kasih sayang. Saya ibadah datang hari ini ke ibu dengan rasa kasih sayang. Maka saya sedang ibadah. Nah, kalau ibu datang ke sini, sayang nggak sama saya? Sayang. Karena sayang berarti nggak ibadah. Itu modus saya ketika jadi playboy syariah. Nah, insya Allah kita selalu menyembah Allah yang hati kita, pikiran kita diisi dengan kasih sayang. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, puasa itu tujuannya menjadi orang yang Bertakwa. Surat 2 Al-Baqarah 183. Orang bertakwa ternyata diperintahkan silaturahim. Surat 4 ayat 1. Jadi perintah Allah itu silaturahim apa halal bihalal? Silaturahim. Mudik apa halal bihalal? Silaturahim. Silaturahim. Jadi ajarannya silaturahim, tapi bisa nggak silaturahim dengan cara mudik? Dengan cara halal bihalal? Dengan Zoom meeting? Dengan WA? Dengan SMS? Dengan BBM? Dengan surat menyurat? Boleh. Nabi Muhammad mencontohkan untuk silaturahim, pergi dengan satu jalan, pulang dengan jalan yang berbeda. Masa Nabi Muhammad lupa jalan satu kota Madinah juga? Nggak mungkin, itu dalam rangka silaturahim. Insya Allah kita membela silaturahim. Dalam hadis, barang siapa yang berpuasa untukku. Kenapa puasa untuk Allah? Karena satu, Allah memilih kita untuknya. Surat 16 An-Nahl 128.
Dan ketika kita bertakwa, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Siapa yang memuliakan dirinya, Allah muliakan dia. Surat 17 Al-Isra ayat 70. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, memutus tali dengan Allah, karena Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Sampai sini cukup paham? Di bulan Ramadan setan diikat. Setan dari golongan? Yang sisa dari golongan? Manusia. Yang suka berselisih di bulan Ramadan golongan? Manusia. Kaya siapa? Kaya. Ternyata turunan Darwin. Dikasih monyet suka. Paham sampai di sini? Bukti Allah yang mengajarkan kita, hati kita isinya apa? Kasih sayang. Ar-Rahman. Insya Allah pengajian ini mengantar ibu semakin sayang kepada pasangan. Amin. Sayang kepada anak-anak. Amin. Sayang kepada semua makhluk ciptaan Allah. Mantan. Sehingga seluruh makhluk ciptaan Allah mencintai kita semua. Amin.